Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan mengenai pengolahan dan analisis data penelitian tindakan kelas. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Evandra Dava Fadila Ahya, NIM 1952000001, kelas 6A PGSD. Perkenalkan, nama saya Dewi Hastuti, NIM 1952000002 dari kelas 6A PGSD. Nama saya Rizky Nur Rahmadani, NIM 1952000008 dari kelas 6A PGSD. Perkenalkan, saya Nurul Diah Rohmawati, NIM 1952000026 dari 6A PGSD Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Latar belakang penelitian merupakan kegiatan yang terencana untuk mencari jawaban yang objektif atas permasalahan manusia melalui prosedur ilmiah. Tri Wahyulis 2010. Untuk itu, di dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu proses analisis data yang berguna untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul. Data yang sudah terkumpul namun belum dianalisis merupakan data mentah. Dalam kegiatan penelitian, data mentah akan memberi arti bila dianalisis dan ditafsirkan, sehingga analisis data sangat memegang peranan penting dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Oleh karena itu, analisis data merupakan bagian yang amat penting, karena dengan analisislah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk masalah penelitian. Tujuan pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mengolah dan menganalisis data penelitian tindakan kelas. Kedua, untuk mengetahui dan menyebutkan jenis data penelitian tindakan kelas. Ketiga, untuk mengetahui dan menjelaskan teknik atau langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data. Keempat, untuk mengetahui dan memberi contoh cara analisis dalam penelitian tindakan kelas. Analisis data penelitian tindakan kelas. Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat, sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan atau pertanyaan penelitian yang dianggap. Analisis data dan interpretasi data terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Karena penelitian tindakan adalah penelitian yang bersifat dialektik, yaitu perencanaan tindakan yang disertai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data, perencanaan baru, tindakan dan pengumpulan data, analisis dan interpretasi data lagi, dan seterusnya. GE Milens tahun 2000 mengemukakan beberapa teknik analisis data pada penelitian tindakan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tema-tema. Dari data yang terkumpul melalui proses induktif dapat diidentifikasi menjadi tema-tema tertentu. Yang kedua, membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket. Pengkodean ini dapat dilakukan untuk mengelompokkan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci membantu mensistematikan data yang dapat membentuk informasi yang bermakna. Yang keempat, peta konsep. Memetakan secara visual faktor-faktor yang terkait dengan subjek, data, proses pembelajaran, dan masalah. Yang kelima, analisis faktor yang mendahului dan mengikuti. Yang keenam, penyajian hasil temuan dalam bentuk tabel, grafik, peta, bagan, dan gambar.
Yang ketujuh, mengemukakan apa yang belum ditemukan. B. Jenis data penelitian tindakan kelas. Pada jenis data penelitian tindakan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data kuantitatif dan data kualitatif. Pada data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan baik diperoleh dari hasil pengukuran maupun diperoleh dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Yang kedua, data kualitatif itu merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diteliti, misalnya baik, buruk, pandai, dan sebagainya. Model analisis kualitatif yang terkenal adalah model Millens dan Habermas tahun 1992 halaman 20 yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. C. Teknik atau langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena adanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Menurut pendapat Walcott tahun 1992 bahwa ada 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, pengalaman. Pengalaman adalah satu teknik dalam pengumpulan data. Dengan pengalaman seorang guru yang sekaligus bertindak sebagai peneliti dapat dengan mudah melakukan pengumpulan data terkait dengan subjek penelitiannya. Hal ini disebabkan pengetahuan situasi dan kondisi terhadap kelas pembelajarannya. Yang kedua, pengungkapan. Pengungkapan yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian atau terhadap siapa saja agar terkumpul data yang diperlukan dan memang diperlukan. Yang ketiga, pembuktian. Jika proses pengungkapan selesai, maka pada tahap selanjutnya adalah melakukan pembuktian. Pelaksanaan pembuktian dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi data-data yang terkait. Menurut Hopkins, 1993, dalam menganalisis data PTK dilakukan beberapa tahapan, yaitu kategori data, validasi data, interpretasi data, dan rencana tindakan selanjutnya. 1. Kategori data. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan subfokus yang diteliti. 2. Validasi data. Data yang diperoleh agar objektif, valid, dan reliable, maka dilakukan teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan beberapa tindakan sebagai berikut. Menggunakan metode yang bervariasi untuk memperoleh data yang sama. Menggali data yang sama dari sumber yang berbeda. Misal, dalam PTK ada 4 sumber, yaitu peneliti, guru, kepala sekolah, dan siswa. Melakukan pengecekan ulang dari data yang telah terkumpul untuk kelengkapannya. Melakukan pengolahan dan analisis ulang dari data yang terkumpul. Mempertimbangkan pendapat ahli, misal dalam PTK yang menjadi tenaga ahli adalah kepala sekolah. 3. Interpretasi data. Data yang telah disusun diinterpretasikan berdasarkan pada teori-teori atau aturan-aturan yang telah disepakati, atau dapat pula berdasarkan pada intuisi peneliti dan guru untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif sebagai acuan dalam melakukan tindakan selanjutnya. 4. Rencana tindakan selanjutnya. Hasil interpretasi data digunakan untuk informasi dalam menyusun rencana tindakan selanjutnya. Teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data kualitatif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. A.
memilih data atau reduksi data. Pada langkah pemilihan data ini, pilihlah data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. B. Mendeskripsikan data hasil temuan atau memaparkan data. Pada kegiatan ini, guru membuat deskripsi dari langkah yang dilakukan pada kegiatan A tersebut. C. Menarik kesimpulan hasil deskripsi. Berdasarkan deskripsi yang telah dibuat pada langkah B tersebut, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan hasil pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif dalam PTK umumnya berupa angka-angka sederhana, seperti nilai tes hasil belajar, distribusi frekuensi, presentase, dan seterusnya. Data kuantitatif dapat dianalisis secara deskriptif antara lain dengan cara A. Menghitung jumlah, B. Menghitung rata-rata, C. Menghitung nilai presentase, D. Membuat grafik. D. Contoh analisis dalam penelitian tindakan kelas. Permasalahan, Pak Agus melakukan PTK untuk meningkatkan minat peserta didiknya dengan menerapkan media gambar melalui 3 siklus pada peserta didik kelas 4 SDN 2 Sukoharjo. Setiap akhir siklus, ia mengambil data minat menggunakan lembar angket. Bagaimana cara menganalisis data minat tersebut? Penjelasan. Setiap kali kita akan melakukan PTK, maka semua instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data harus sudah dipersiapkan. Pada kasus ini, lembar angket minat harus sudah dibuat sebelum PTK dimulai. Angket dapat dibuat sendiri, mengadopsi atau mengadaptasi, tetapi yang jelas setiap angket dibuat berdasarkan jabaran aspek yang akan diteliti yang diambil dari teori. Sebagai contoh, berdasarkan beberapa teori, aspek-aspek minat meliputi tabel 1, kisi-kisi butir angket minat. Ada aspek minat, nomor butir angket, jumlah. Rasa senang, nomor 1 sampai dengan nomor 4, jumlah soal ada 4. Perhatian, rasa tertarik, rasa ingin tahu, antusiasme atau kemauan. Data minat yang diambil setiap akhir siklus selanjutnya dihitung skor totalnya untuk setiap peserta didik sesuai dengan skala yang digunakan. Misalnya dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Selanjutnya, skor diubah menjadi persentase untuk mengetahui meningkat tidaknya minat. Maka persentase minat setiap peserta didik dibandingkan dari siklus 1 sampai dengan siklus 3. Perbandingan minat dapat dilakukan karena instrumen minat yang digunakan sama. Sedangkan untuk mengetahui peningkatan minat secara keseluruhan, maka dihitung rata persentase minat untuk setiap siklus. Jika kita ingin melihat kriteria minat tersebut sangat baik atau sebaliknya, maka digunakan pedoman konversi data kuantitatif ke kualitatif. Sebagai contoh, persentase minat kuantitatif, kriteria minat kualitatif. 80-100 sangat tinggi, 60-79 tinggi, 40-59 sedang, 20-39 rendah, 0-19 sangat rendah. Kesimpulan, analisis data dalam pelaksanaan penelitian tindakan sangatlah berbeda dengan analisis data pada jenis penelitian lainnya. Analisis data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan pendekatan statistik, uji perbedaan, uji korelasi, dan sebagainya. Analisis dalam PTK adalah suatu kegiatan mencermati atau menelaah, menguraikan dan mengkaitkan setiap informasi yang terkait dengan kondisi awal, proses belajar, dan hasil pembelajaran untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran. Data yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sekian pemaparan materi pengolahan dan analisis data penelitian tindakan kelas dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.